materi pada hari kedua ini sedikit lebih dalam. Mungkin untuk pemula juga bisa dibilang sedikit lebih sulit karena kita juga harus membuat pending order. Nah, nanti dasar basic pending order itu adalah harus paham betul mengenai konsep buy sell yang kemarin sudah Anda buat PR-nya. Terima kasih semua untuk yang sudah membuat PR ya. Jadi nanti saya akan mereview, lalu juga mereview kemarin ada beberapa pertanyaan ya, masalah lot, masalah kenapa TP sebaiknya 2 kali XL minimum, lalu juga nanti kita akan mencoba membuka akun real, mungkin dari akun real Just Forex mungkin ya. Saya sendiri belum buat ya, ini bukan untuk promo, tetapi sekali lagi untuk supaya Anda sebagai trader itu punya wawasan begitu, tidak hanya satu broker begitu maksud saya ya. Kenapa kok Just Forex ya? Sekedar aja, kadang kita juga pakai. Kalau XM saya pasti pakai. Kalau yang lain biasanya ada FPS, ada IC Market, ada apa dulu pernah Hot Forex, ada Firewood, ada macam-macam. Jadi selalu saya kenalkan yang lain juga ya. Saya selalu kenalkan yang lain juga. Jadi kebetulan Just Forex juga saya belum pernah buka gitu ya. Saya belum punya akun di sana. Nanti jadi kita buka sama-sama. So teman-teman, saya mau mereview dulu pertanyaan siapa kemarin, Mbak tadi ya, Mbak siapa lupa saya, ini yang kemarin ya. Jadi kenapa sih kok TP itu setidaknya kalau bisa 2 kali stop loss? Ya, tujuan utamanya adalah supaya akun Anda itu bertumbuh. Ya, jadi ini sebetulnya merupakan bagian dari materi kelas money management. Apa yang bisa kita kontrol ketika kita trading? Salah satunya adalah saya mau rugi, batasan kerugian saya itu berapa? Itu yang kita kontrol, ya, risk management. Ya, jadi Anda bisa kontrol dalam bentuk dolar, dalam bentuk apapun, ya. Ini kaitannya juga mengenai lot, ya. Tadi ada yang tanya juga mengenai lot. Ini juga sama, bagian dari money management. Jadi saya tidak akan menjelaskan detail karena cukup panjang. Kita ada kelas namanya kelas saweran. Ya. Kelas saweran itu kelas sosial, kelas amal namanya. Itu tapi khusus untuk trader-trader yang sudah trading. Ya, itu namanya kelas saweran, kelas amal. Prinsipnya gratis tetapi membayar sukarela. Tujuannya apa? Seperti sekarang ini misalkan Anda lihat yang terdaftar kan 60. Gratis kelas ini, karena gratis itu kadang-kadang nggak terlalu berharga gitu ya. Yang daftar 60, yang datang cuma sedikit. Ya kan, nggak apa-apa sih, karena memang diniati. Makanya kita kalau beberapa kelas, ada kelas pendalaman basic, ada kelas pendalaman money management, psikologi trading, itu kita namakan kelas amal. Tujuannya apa ya? Orang bayar sesukanya, ada yang bayar sekian, ada yang bayar besar, ada yang bayar kecil. Nah, nanti dananya semua itu kita karya sosial. Kemarin ini tukang-tukang Gojek, peminta-minta, saya belikan beras, saya bagi-bagi, ada foto-fotonya, datanya semua, kita ke panti asuhan, ada panti asuhan Muslim, ada panti asuhan Buddha, ada panti asuhan Kristen, Katolik, kita bagi. Meskipun ya enggak banyak, tapi kita bagi. Itu dana hasil dari kelas saweran biasanya. Ya. Nah, jadi saya hanya menjelaskan singkat. Pertama, kenapa kok TPSL itu rasionya minimum 1:2? Ya. Trading itu enggak ada yang tahu. Nah, ini harga ke depan mau kemana, sebetulnya tidak ada yang bisa mengetahui dengan pasti. Ya,
Tidak ada yang bisa mengetahui dengan pasti. Yang kita lakukan ini adalah belajar dari masa lalu, bahwa kalau di masa lalu itu modelnya begini, probabilitasnya terjadinya akan begini. Apakah pasti akan begitu? Tidak bisa dipastikan 100%. Ya. Karena kalau bisa dipastikan 100%, ada yang berani bilang, nggak usah jauh-jauh lah, nanti ini akan naik sampai ke sini lah. Nggak usah jauh-jauh, nanti ini akan naik ke sini. 100% pasti dijamin. Ya sudah, kalau dia berani memastikan 100%, ya minta aja dia jual seluruh miliknya, ya kan? Hartanya, semua yang dia miliki suruh jual, taruh di sini untuk buy. Berani nggak? Ya, jualah semua milikmu, ikutilah aku begitu. Berani nggak? Nggak mungkin berani. Karena memang di pasar itu tidak ada yang bisa 100%. Kalau ada satu teknik aja yang bisa 100%, sudah kita nggak perlu belajar yang lain-lain. Hanya itu saja. Nah, yang kita lakukan, karena apa? Ke depan pasar seperti apa tidak ada yang bisa tahu. Memastikan 100%. Jadi yang kita lakukan ini adalah dari sisi probabilitas. Teknik-teknik ini probabilitas. Nah, karena itu, kalau Anda teknik probabilitas, misalkan Anda trading 10 kali. Ya kan? Trading 10 kali. Kalau trading, kalau di saya ya, saya trading, saya tidak mau prinsipnya ya kalau enggak menang ya kalah. Enggak mau saya. Meskipun kita tidak tahu 100% market itu akan ke mana, ya kan? Tetapi setidaknya dari sisi saat menghitung, saat menganalisa, kita sudah punya mindset bahwa yang saya cari ini peluang menangnya besar. Jadi jangan mikir kalau enggak menang ya kalah, jangan. Tapi dari awal di sini kita analisa, kita sudah memikirkan gamenya itu bukan win or loss, tapi win or more win, atau winner, ya, lebih menang lagi. Itu sejak dari kita analisa. Kalau kemungkinannya win or loss, sebaiknya jangan diambil. Kita nggak gambling kok, kita bukan judi ini. Ya kan? Nah, itu dari sisi analisa ya, jangan salah tangkap. Dari sisi analisa yang saya betul-betul order, itu adalah yang win or winner, gitu ya. Win or winner. Lalu bagaimana? Supaya apa? Supaya dari awal kita sudah yakin ini akan menang. Mentalitas juara sudah kita punyai. Nah, kemudian, tapi kenapa kok pakai stop loss? Misalkan, kalau lu merasa pasti menang, lu merasa pasti menang itu belum tentu nanti pasti menang. Ya kan? Tapi mental untuk tidak tergesa-gesa order. Kenapa? Karena kalau orang yang mentalnya, ya kalau nggak menang ya kalah, dia akan sembarangan order. Ceroboh ketika order. Ini uang, bro. Ya kan? Ini uang. Jangan dipakai mainan. Kalau bisa cari yang peluangnya menang atau lebih menang. Tapi kita juga harus realistis. Kenyataan nanti kadang nggak seperti itu, maka kita tetap menggunakan stop loss. Ya kan? Jadi misalkan, contoh misalkan, saya merasa nanti harga masuk ke sini, saya akan lakukan sell. Oke? Nah, saya yakin ini. Kenapa? Karena di sini sudah muncul double top. Ini adalah area home misalkan. Ya kan? Analisanya bisa macam-macam lah, tergantung teknik Anda apa. Ya. Kemudian saya akan sell, kemudian kira-kira TP di mana? Kemungkinan TP di sini. Stop loss-nya di mana? Di sini. Kurang lebih, ya. Di sini, di atasnya antena ini. Saya kemarin lihat teman-teman banyak stop loss di tengah-tengah begini gitu. Nggak apa-apa, karena memang belum paham, ya kan. Kemarin kan tujuannya hanya untuk latihan order. Jadi yang saya kasih good, bagus, itu apa? Order Anda benar. Bukan berarti order Anda secara analisa benar, enggak. Tapi Anda sudah bisa order. Begitu.
Karena itu langkah pertama kan. Langkah pertama Anda bisa nyetir gitu ya. Perkara nanti rambu-rambu dan lain-lain harus diajari lagi. Nah, kembali lagi ke sini. Kalau stop loss saya di sini, ya, TP saya di sini, take profit, ini kurang lebih berapa? 1/4/5 ya. Oke lah, 1/3 saja. Nah, jadi kalau misalkan saya order posisi terus seperti ini, katakanlah 10 kali saya order, ya, 10 kali saya order, misalkan aja, 5 kalinya loss, ya, 5 kalinya kena SL, ya kan? 5 kali kena SL. Ini jelek atau bagus? Belum tentu jelek. Tapi 5 kali juga kena TP, akun Anda bertumbuh. Ya, akun Anda tetap tumbuh. Tetap modal Anda tetap naik. Apalagi kalau 1/4, 1/5. Iya kan? Katakanlah misalkan ruginya 10, profitnya 40 misalkan. Iya kan? Nah, jadi misalkan 5 kali 10 saya order, ini kurang lebih kalau kita andaikan sama semua, ya. 5 kali kita order, kita loss berapa? 50. Ya kan, $50. Tapi kalau misalkan ini kali 5 jadi 200.
123, 123. Sorry teman-teman, seperti yang saya bilang tadi ya, ini PLN mulai resek ini. Tiba-tiba ngedrop listriknya, nggak tahu mereka sedang siap-siap. Cek dulu, cek sound apakah bisa terdengar, gambar juga bisa terlihat teman-teman. Oh, share screen-nya belum ya, sorry. Oke, nih. Apakah bisa terdengar lagi, terlihat dengan jelas? 1, 2, 3. Aman, screen. Oke. Thank you. Wow. Jadi kembali lagi ya. Jadi dasar perhitungannya itu. Kenapa minimum? Kenapa kok minimum harus 1:2? Menjaga akun Anda tetap tumbuh. Itu intinya. Ya. Menjaga akun Anda. Misal contoh. Saya mau order, katakanlah tadi ya, order di sini. Di sini saya mau order sell, misalkan. Ya kan? Saya mau order sell di sini. Nah, ternyata TP-nya misalkan saya lihat di sini ada garis misalkan ya, ada support. Ini harga sudah naik di sini. Stop loss-nya juga katakanlah sini. Ini 1:1. Sebelum order kan, sebelum saya klik sell, saya sudah harus tahu kan kira-kira TP saya di mana. Ya, berarti TP-nya kan di sini. Stop loss saya di mana? Ini yang namanya trading plan. Ini order misalkan sell, TP di mana? Nah, stop loss di mana? Ya, ini namanya trading plan. Membuat rencana trading. Nah, ketika saya lihat begini, ini kok cuma 1:1. Rasionya kecil, saya nggak mau ambil. Ya sudah, cari kesempatan yang lain. Jadi prinsipnya begitu ya. Ini artinya nggak worth, karena kita sedang tidak berjudi. Kita cari yang betul-betul oke, yang reward and ratio, reward dan punishment-nya itu seimbang begitu. Kalau nggak seimbang ya kita nggak mau ambil. Jadi gambarannya itu ya. Jadi gambarannya kenapa kok harus 1:2? Dan taunya harus sebelum order, ya kan? Taunya sebelum order. Jadi ini menjawab yang pertanyaan tadi. Kalau mau lihat lotnya di mana, Pak? Nah, jadi Anda order itu kan bisa macam-macam, ya. Saya mau langsung masuk aja dulu ke pending order, ya, ke pending order. Iya Pak David, saya juga ada masalah. Ini harga ini saya pakai modem ini, saya belum saya konekkan dengan ini, belum saya konekkan dengan internet di rumah karena biasanya kan restart dulu agak lama. Tadi padahal juga sudah cukup lama. Ya, saya mau masuk ke pending order, teman-teman. Jadi pending order kuncinya ada di mana? Kuncinya Anda harus paham mengenai konsep buy dan sell. Makanya kemarin materi pertama adalah materi mengenai order instan, ya, instant order. Instant order itu adalah order sesuai dengan harga yang sedang berjalan saat ini. Ya, yang sedang berjalan saat ini. Ada yang menjawab market order, ada yang menjawab instant order. Kalau di sini namanya market execution, ya. Jadi kemarin Anda belajar melakukan order kan lewat ini, ya kan, yang panah kecil ini. Nah, sebetulnya ada juga cara order. Sebenarnya cara order itu banyak, ya. Ada yang menggunakan ini, new order. Saya jelaskan dulu satu-satu yang di sini, ya. Jadi simbolnya Euro USD. Oke, kalau di sini Anda klik yang ini, otomatis Euro USD karena dia berada di chart Euro USD. Ya, ini simbol harus sesuai karena kadang-kadang belum tentu Anda buka Euro USD di sini muncul Euro USD ya.
Biasanya kalau yang tergesa-gesa di sini ternyata bukan euro USD, dia langsung sell misalkan. Nah, ternyata keliru. Loh, saya tadi order euro USD kok keluarnya yang lain begitu. Karena di sini Anda harus tahu ya. Nah, volume ini lot ya. Volume inilah yang disebut lot. Ada 0,01, 0,02, 0,3 dan lain-lain. Ya kan? Inilah lot. Ini yang disebut dengan lot. Ya, nanti bagaimana penggunaan lot, aturannya berapa itu di kelas money management nanti saya ajarin. Ya, di sini ya Anda cukup tahu dulu aja. Yang penting jangan gunakan lot banyak-banyak itu aja dulu ya. Di sini Anda bisa atur lotnya di sini, mau naik, mau turun di sini. Nah, ini ada stop loss, ini ada take profit. Anda bisa isi, ya, Anda bisa dengan mengisi, bisa dengan drag. Cuman kalau untuk drag, ini ada komen, jadi Anda bisa taruh komentar di sini. Drag itu kalau sudah terjadi order, ya. Kalau belum terjadi Anda harus isi. Contoh misalkan, saya di sini mau sell. Alasannya apa ya? Macam-macam alasannya. Alasan-alasan itulah yang kita pelajari di kelas-kelas, ya. Nah, misalkan saya mau sell di sini di harga sekarang. Ya, ini saya akan membandingkan pending order dan market order, market execution. Saya mau sell sekarang. Nah, cuman saya nggak mau nanti pakai ngedrag begitu, saya nggak mau, Pak. Oke, stop loss-nya di mana? Stop loss-nya kira-kira di atas sini. Saya mau sell, stop loss di atas sini. Kecil misalnya. Saya kasih, Anda boleh kasih garis ini aja. Garis horizontal ini taruh di atas stop loss-nya, di sini nemu kan, ada harganya. Tujuannya apa garis ini? Supaya di sini muncul harga. TP-nya kira-kira di mana? Nah, TP-nya kira-kira di sini. Oke, kasih lagi garis horizontal. Saya mau TP di sinilah. Nah, lalu sebelum melakukan, ya, jadi Anda kan bisa lihat, oh perbandingannya cukup besar ini. Oke, Anda masukkan dulu stop loss-nya. Ya, Anda masukkan dulu stop loss-nya. 1.18308. Masukkan aja. 1.18308. Ya kan? Nah, sudah masuk. Oke. Bentar ya, saya sambil nyoba internet yang kabel LAN. Nah, oke, masuk di sini. TP-nya berapa? 1.17117. Ya. Saran saya, teman-teman, kalau TP itu kasih angka bulat boleh, ya. Jadi 1.100 begitu, lebih enak begitu ya. Angka psikologis supaya katanya harga itu berhentinya di angka-angka bulat begitu. Nah, kita kan pengen kena TP kita, ya kan? Maka kasih angka bulat. Sedangkan stop loss jangan angka bulat. Kita kan nggak pengen kena stop loss begitu ya. Salah satu tipnya. Nah, kembali lagi tadi ya. Setelah dimasukkan angka-angka ini, Anda bisa klik sell. Kan tadi mau sell, ya kan? Berarti saya menginginkan harga turun. Nah, tepat semua ada di area itu, ya. Di tempat Ibu nggak ada panah kecilnya. Sebentar. Ini bisa dicari rasanya di klik kanan. Nanti saya carikan ya Bu ya. Saya agak kelupaan, tapi mestinya ada. Nggak tahu di tools, sebentar, sorry. View, mungkin di area-area sini. Kemarin ada yang, cuman saya nggak hafal ini. Nanti saya carikan ya Bu ya. Kemarin ada kok, aduh di kelas ada yang dia juga nggak keluar ininya, ya. Ini bisa dikeluarkan. Cuman saya kalau yang sekarang sedang ngeblank. Oh ini, sorry. One click ini. Nah,
Ibu Alt T atau one click trading. Jadi klik kanan, Ibu klik kanan, ya klik kanan lalu one click trading ini. Nah, baru ingat saya. Oke, bentar ini saya hapus. Kepencet tadi ya. Oke, nah kembali lagi order ya, kita masuk, kita sedang mau belajar pending order, tetapi prinsip pending order Anda harus kenal konsep buy sell dulu dengan baik. Nah, berarti kalau saya order sell di sini, berarti order saya sudah tereksekusi, sudah ada di atas sini. Ya kan? Sudah masuk di atas sini. Nah, sekarang misalkan, misal ini, pending order itu konsepnya apa sih? Ini kan saya kasih tanda misalkan ya. Saya berpikiran bahwa harga itu nanti akan naik. Jadi saya mempunyai konsep bahwa ketika harga sampai di sini, atau gampangnya saya nunggu harga di sini untuk sell. Ya kan? Berarti saya nggak bisa sekarang sell. Tapi saya menunggu, saya memperkirakan harga akan ke sini, saya akan lakukan sell. Oke? Maka apa yang harus saya lakukan di sini? Yang harus saya lakukan adalah saya order dengan menggunakan pending order namanya. Kalau di sini saya akan sell, jadi saya memperkirakan harga masuk ke sini nanti akan turun, ya kan? Nah, maka saya di sini harus melakukan pending order. Pending order ada dua, yaitu pending order limit namanya, limit, dan pending order stop. Nah, maksudnya apa? Maksudnya, kalau limit itu, jadi kita membatasi limit. Ya. Ketika harga naik, saya seolah-olah membuat batas. Bahwa kalau kamu sampai di sini, kamu akan turun. Nah, makanya saya di sini saya menggunakan yang namanya sell limit. Sell limit. Ini konsep ini dulu ya, harus paham. Sell limit. Bagaimana caranya nanti? Yang penting kita tahu kalau harga naik sampai ke sini, saya akan sell. Berarti saya membatasi harga naik, saya batasi untuk reversal. Ya. Contoh lagi misalkan, masih sama limit-limitan, misalkan saya juga punya strategi nih, kalau dia sampai turun sampai ke sini, kalau harga ini ternyata tidak naik atau dari naik kemudian nyampe ke area ini, karena saya merasa ini adalah batas, begitu, ya, maka di sini saya akan buy. Nah, ini artinya saya juga membatasi pergerakan harga. Ya, turun kan? Kalau turun dia nyampe sini, sudah batasmu di sini. Maka saya akan melakukan order buy limit. Sampai di sini paham ya? Kalau ada yang tidak paham, silahkan chat aja, tidak apa-apa, atau mau langsung suara juga tidak apa-apa. Ya, jadi, oh ini sudah ikut, ini coba modemnya saya matikan, moga-moga lancar. Oke, ya. Nah, pakai IndiHome sering problem nih. Jadi di sini saya lakukan buy limit. Ya, saya di sini lakukan buy limit. Wow. Nah, ini konsep buy limit, sell limit, ya. Moga-moga bisa ditangkap ya, moga-moga bisa ditangkap. Ini konsep buy limit, sell limitnya demikian, ya. Jadi harga kalau naik sampai di sini saya akan sell.
Tapi saya akan sell-nya itu saya nggak mau nunggu. Maksudnya saya ada kegiatan, maka saya taruh order saya di sini. Ya, saya taruh dulu order saya di situ, begitu ya. Untuk backup aja. Jadi saya taruh order saya di sini. Jadi saya mau pergi, saya nggak mau nongkrongin, saya nggak mau nungguin, maka saya letakkan order saya di sini, begitu. Ya. Jadi kita pakai pending order. Jadi pending order itu artinya apa? Pending order itu artinya saya letakkan order saya. Oh, ternyata memang IndiHome sedang error ya. Waduh. Jadi saya letakkan order saya ini sebentar. Nah, saya letakkan order saya karena saya nggak mau nunggu. Mana ini tadi? Saya letakkan order saya di sini karena saya nggak mau nunggu. Saya lagi ada kegiatan. Nah, jadi gunanya itu ketika harga naik ke sini, sell limit kita kena tanpa kita eksekusi. Kenapa? Karena kita sudah menaruh order di sini. Itu namanya pending order. Order yang ditunda, begitu ya. Saya masuk ke sini. Bagaimana caranya? Ada dua cara, teman-teman. Ada dua cara. Yang ini yang order instan saya close dulu ya. Jadi kenapa sih saya enggak suka kita buka ini? Ini kan kemarin ada yang saya tegur misalkan, tolong ditutup terminalnya. Kenapa? Karena perhatian kita nanti akan lebih ke sini daripada ke chart. Ya kan? Padahal semua itu saya bisa lihat di chart. Saya profit, saya enggak profit itu bisa kelihatan di sini. Tanpa harus lihat ini. Kalau kita lihat ini terus, psikologi kita yang terganggu. Psikologi kita yang kalah nantinya. Kalah maksudnya bagaimana? Ya psikologi kita akan, kalau profit akan takut kalau harga kembali, nggak jadi profit. Kalau loss, kemungkinan biasanya orang loss itu nggak terlalu takut. Gitu ya. Belum kena stop loss gitu misalkan. Ya, jadi biasakan ini di close. Kenapa? Karena saya mau cut profit, mau apa, hasil dari analisa, bukan karena saya takut. Itu sering sekali orang misalkan di sini sudah profit sedikit, dia takut lalu di-cut. Oh, ternyata turun jauh memang. Nah, akhirnya nggak jadi profit. Ini saya market execution aja ya, saya tutup ya. Jadi saya nggak perlu lihat bawah, saya bisa nutup dari sini. Oke, nah saya mau terangkan cara menggunakan pending order limit. Jadi saya ulang sedikit, tadi kalau harga nyampe ke sini saya akan sell, kalau harga turun sampai ke sini saya akan buy. Karena saya merasa ini batasnya. Sampai di sini harga akan mental, sampai di sini harga akan mental, akan reversal begitu ya. Nah, karena itu tadi kan begini. Nah, bagaimana cara menggunakan order limit ini? Gampang, teman-teman. Ada banyak cara sebetulnya. Ya, saya pakai cara yang agak konvensional aja dulu, yaitu menggunakan ini tadi, new order. Jadi misalkan saya mau taruh sell saya di sini, oke, lalu stop loss saya di sini, di atas sini, ya kan, lalu TP-nya mungkin di sini, untuk sell limitnya. Nah, jadi Anda bisa pilih di sini, market execution-nya Anda klik, begini, ganti pending order. Ya, ganti pending order. Nah, nanti Anda akan punya pilihan di sini. Ya, ada sell limit, buy stop, sell stop. Saya karena mau sell,
saya klik sell limit. Di harga berapa? 18786. Ini price add-nya yang diklik. 18, kemudian 780, ini aja deh. 780 ya. 18780 dibulatkan. Stop loss-nya kapan? Stop loss-nya di mana? Di atas ini. 19220 misalkan. 19 tinggal masukkan aja 220. Oke. Take profit-nya ini 1700 lah ya, kita bulatkan. Komen boleh Anda isi. Misalkan sell limit di home. Nah, ini kadang diisi dengan apa namanya? Kenapa saya sell limit ini ya. Anda juga bisa mau expired kapan begitu ya. Misalkan berapa jam lagi, sekarang di jam 10.39 misalkan ya. Anda mau kalau sampai jam 12 ya kan, tanggalnya sudah, jamnya, kalau sampai jam 12.00 dia nggak kena, maka sell limitnya akan batal misalkan. Anda boleh. Tapi nggak usah ruwet-ruwet dulu lah ya. Nggak usah ruwet-ruwet dulu. Ini kalau belum terbiasa jangan. Yang penting Anda tahu sell limit ya, lalu tempatkan stop loss dan TP-nya. Klik aja. Nah, sell limit ini berarti Anda belum order, tapi Anda sudah menempatkan order. Tapi ordernya belum tereksekusi. Maksudnya apa? Maksudnya, bentar ada yang tanya, Pak, jam expired tergantung settingnya. Ya, kalau Anda setting mengikuti WIB juga bisa. Ya. Nah, atau kadang juga mengikuti waktu server waktu dari server milik brokernya. Ya. Agak rumit Pak itu. Nanti yang pemula jadi bingung kalau kita ke sana. Tapi nanti kalau yang ikut kelas saya pasti akan saya ajari ya. Jadi yang pertama itu cara order, pending order pakai ini ya. Ada lagi cara lain lebih gampang ya, lebih gampang. Apa kegunaan lain dari expiry dari sisi sebetulnya bukan dari sisi cash management. Karena dari sisi mungkin saya merasa kalau dia sampai jam 12 nggak nyampe ke sini, mungkin dia nggak kuat nyampe ke sini begitu ya. Jadi saya batalin. Tergantung tekniknya, ini nggak ada hubungannya dengan cash management tadi. Oke, kalau cash management hubungannya dengan yang tadi awal saya jelaskan dengan lot-nya, ya, dengan lot, dengan jumlah lot-nya, jumlah resiko. Nah, sekarang cara kedua, ini kan buy limit, ya kan, buy limit. Saya mau buat buy limit nih di sini. Cara keduanya bagaimana? Sebetulnya gampang. Cara keduanya Anda tinggal taruh kursor Anda di sini, ya. Lalu Anda klik kanan, dia akan otomatis membuat buy limit. Ya, misalkan tadi kan kalau harga turun sampai ke sini, saya akan buy, ya kan? Tinggal klik buy limit. Cuman di sini lotnya udah ditentuin 0,02. Klik aja. Pak, saya nggak mau 0,02. Gimana caranya? Ngaturnya dari sini. Karena ini 0,02. Misalkan saya mau di situ 0,05. Probabilitasnya gede. Oke. Nah, ini di set dulu 0,05. Kita kembali lagi ke sini. Buy limit 0,05. Oke ya. Nah, kita lihat pending order ini. Di dalam transaksi, pending order ini letaknya masih di bawah. Saya yakin Anda lihat ini. Makanya saya tidak suka orang buka terminal itu belum-belum yang dia, profit loh tadi itu. Ya kan? Nah, jadi
dia di sini artinya apa ya? Ini titipan, order titipan. Kalau harga nyampe di sini tolong diorderin buy ya. Kalau harga nyampe di sini tolong diorderin sell ya. Ya, jadi ini belum order. Jadi misalkan ketika seperti ini saya batalin deh. Kok hati saya nggak enak misalkan, atau analisa, bukan pakai hati ya. Analisa saya kok rasanya ini nggak bisa ini. Buy limit di sini kebanyakan saya hapus satu deh. Di close saja. Nggak ada apa-apa. Nggak terjadi apa-apa, Anda nggak rugi apa-apa. Ya, itu pending order limit. Ada pertanyaan enggak? Saya mau menjelaskan pending order stop sekarang. Masih menggunakan yang sama. Ya, masih menggunakan yang sama. Nah, kalau tidak ada pertanyaan saya teruskan ya, itu pending order limit. Jadi, kalau kita mengira harga akan ke sini kemudian turun, maka saya pakai sell limit. Kalau saya merasa harga ke sini kemudian akan balik arah naik, maka saya akan menggunakan pending order buy limit. Oke, nah sekarang kalau misalkan ya saya hapus ini, jadi Anda mau buy limit, mau sell limit itu tergantung dari strategi yang Anda gunakan, strategi yang Anda inginkan. Misalkan saya ini merasa begini, Pak, harga ini kemungkinannya dia akan turun, ya, akan turun, tembus ini, tembus batas ini, ya, tembus batas ini. Nah, cuman syaratnya kemungkinan dia harus tembus ini dulu. Kalau nggak tembus ini, kemungkinan dia akan naik. Makanya saya pasang buy limit. Tapi saya rasa dia akan tembus masuk ke sini, ya kan? Kemudian kalau dia berhasil tembus ini, dia akan terus turun. Nah, kata kuncinya akan terus turun. Berarti saya di sini harus sell, Pak. Karena syaratnya nunggu dia tembus rectangle biru saya. Berarti saya akan sell di sini. Cuman saya nggak mau nungguin dia nyampe ke sini, saya tunggu sambil ngantuk-ngantuk, lalu saya sell. Saya nggak mau. Saya mau pakai pending order. Ya, bedanya dengan limit tadi, kita batasi sampai ke sini, batasmu, kamu akan balik arah. Sedangkan kalau ini, kalau kamu lewat dari ini, maka tolong berhenti sebentar, stop dulu, saya ikut, gitu ya. Cara membayangkannya begitu. Saya di sini akan ikut sell. Maka untuk Anda untuk bisa ikut sell, maka tolong berhenti dulu. Maka namanya di sini order stop. Yang tadi limit, di sini stop. Jadi ini merupakan penerusan, sedangkan limit tadi reversal. Balik arah, ini penerusan. Jadi syarat saya akan ikut Anda untuk sell, apa syaratnya? Syaratnya adalah Anda nembus ini. Tapi saya nggak mau nungguin. Saya letakkan pending order dulu. Nah, caranya bagaimana? Saya gunakan pending order stop namanya. Ya, termasuk juga ini misalkan. Oke, nanti kalau ternyata harganya naik ke sini dan tembus ini misalkan. Ya, tembus ini, maka di sini, katakanlah di area SL saya tadi, saya akan ikut naik, ikut buy, ikut order buy. Maka di sini saya gunakan buy stop. Ini sell stop. Ya, tahu ya bedanya ya. Konsep itu dulu harus dipegang. Ya, jadi saya mau buy stop, mau sell stop ya tergantung analisa saya bagaimana. Ya, analisa saya bagaimana. Nah, bagaimana sekarang menggunakan buy stop, sell stop? Prinsipnya sama dengan tadi, ada dua cara. Ya, cara yang pertama adalah dengan menggunakan ini.
new order. Nah, sebelum ini dibuka, kita boleh pakai bantuan ini. Nah, misalkan yang buy stop tadi, sell stop di sini ya. Sell stop di sini, stop loss-nya di mana? Nah, saya mau buat baru aja. Stop loss-nya di sini, di atasnya karung pasir ini, di atasnya biru ini stop-nya, sell stop, ini stop loss-nya. TP-nya kira-kira mau di mana? Nah, misalkan saya lihat TP-nya di sini. Nah, Anda harus berhitung. Ini yang saya bilang tadi. Duh, ini kok cuman segini ya, 1:1. Nggak layak ini. Karena saya tahu di sini juga ada pagar kan. Ini garis biru ini anggap aja itu apa Pak? Ini supply and demand. Ya, nanti kalau di kelas yang ikut kelas saya ajari supply and demand. Ini juga pagar. Ya kan? Kok 1:1 ya sudah jangan order. Tapi katakanlah misal di sini nggak ada pagar lah ya. Saya mau TP-nya jauh di pagar yang ini. Nah, berarti layak kan? 1:3 kurang lebih. Baru saya order. Caranya bagaimana? Nah, yang tadi Euro USD sama lotnya oke lah 0,01 saja. Nah, market execution-nya diganti pending order. Ingat saya mau sell ya. Sell-nya kalau dia tembus di sini. Berarti saya pasang di sini sell stop. Di harga berapa? Ini ada garisnya. Memang untuk pemula ya awal-awal harus pakai garis-garis begitu. Nanti lama-lama dengan sendirinya Anda akan familiar ya. Katakanlah 16.600. Stop loss-nya di berapa? 17.145. Pasang aja stop loss-nya di sini. 1.17.145. TP-nya 15.300. Nah, Anda bisa koreksi ini kan. Nah, begini. Saya nggak mau pakai expired deh. Biarin aja. Sekenanya. Kapan-kapan silahkan. Klik aja. Anda sudah punya pending order stop. Sell stop. Ya, itu cara pertama. Ya, cara kedua yang seperti tadi, oke, saya di sini juga pengen pending order buy. Karena saya yakin kalau harga terbang ya melewati ini, maka dia akan terus naik. Bagaimana caranya? Nah, seperti tadi klik kanan, ini kan sell limit. Padahal saya nggak mau sell, saya maunya buy. Anda bisa pilihnya di sini. Hanya ada dua di sini. Sell limit atau buy stop. Kenapa? Karena kalau misalkan saya di sini pakai sell stop, nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Jadi di sini sell buy stop, misalkan tadi ngatur lotnya lewat ini juga ya. Katakanlah oke lah buy stopnya sekian. Nah, terus buy stop saya di sini nggak punya, kalau yang lewat instan ini ya, kita belum menempatkan stop loss dan TP. Maka Anda harus pakai stop loss dan TP-nya. Lihat di sini stop loss dan TP-nya kan nggak muncul. Ya, yang order pakai instan tadi nggak muncul. Harus Anda isi sendiri. Bagaimana ngisinya? Sebetulnya nggak harus lihat ini, tapi ya nggak apa-apa. Mau lihat ini, diklik aja 2 kali. Nah, Anda isi sendiri. Berapa? Pakai pertolongan garis-garis. Ya, jadi ada 2 cara order pending order, ada 2 jenis, yaitu pending order limit dan pending order stop. Pending order limit saya gunakan untuk ketika harga melaju dan saya batasi. Misalkan ini melaju naik, tren naik, saya merasa di area ini, analisa saya di area ini dia akan turun, maka saya batasi. Saya gunakan sell limit. Ya. Misalkan saya di sini salah, Pak. Ya, katakanlah saya pakai yang ini. Karena kalau yang pakai pilihan kita nggak bisa salah.
Pakai yang ini saya salah. Saya mau sell limit di sini, ya kan? 18786 tadi. Saya klik pending order, rupanya saya salah, Pak. Saya nggak pakai sell limit ternyata di sana. Saya pakai katakanlah sell stop atau buy limit misalkan di area ini. Kita coba pakai buy limit dulu ya. Buy limit kita masukkan harganya. 1878. 18788. Oke. Lihat, saya pakai buy limit, saya klik, nggak bisa. Ya kan? Karena memang nggak memungkinkan, ini sudah naik kok Anda mau buy limit. Bisanya sell limit. Atau saya mau pakai yang lain. Bisanya ini sell limit atau buy stop. Saya mau pakai pending order yang lain deh. Tadi buy limit nggak bisa. Kalau buy stop bisa. Kalau sell stop, nah coba di sini lagi sell stop. Ya, di sini sell stop, harga yang sama dia malah nggak keluar. Dia malah nggak keluar, place-nya nggak bisa. Ya, place-nya nggak bisa. Kalau kita awal, misalkan tadi pending order, sell stop, katakanlah kita salah tadi kan, 1878, nah, kita tempatkan, nanti keluar invalid lagi. Ya. Nah, jadi plus minus, kalau pakai ini Anda hanya pilihannya pasti cuma dua, sell limit atau buy stop. Ya kan? Ini juga sama. Di sini nanti pilihannya buy limit atau sell stop. Nggak bisa salah, cuman untuk yang menggunakan instan tadi, penempatan TP dan stop loss-nya nanti. Ya. Jadi ini nanti Anda lihat, kalau Anda ikut praktek, coba, ya nanti PR-nya ini ya, PR-nya Anda membuat order buy limit, sell limit, buy stop, sell stop. 10 masing-masing, oke lah, masing-masing 5 order ya PR-nya. 5 order sell limit, 5 order buy limit, 5 order buy stop, 5 order sell stop. Di pair yang beda-beda. Nanti saya koreksi. Meskipun kita nggak ada kelas lagi, nggak apa-apa. Ya nanti saya koreksi. Saya ingin memastikan Anda bisa menempatkan pending order. Itu ya teman-teman ya. Jadi kalau ada pertanyaan mungkin sekarang belum kepikiran, Anda juga masih boleh tanya di grup yang kita lakukan tadi. Terus Pak, saya mau diajari teknik-teknik ordernya, gitu ya. Teknik ordernya itu ada banyak sekali teman-teman. Ya, jadi mau tidak mau saya mengundang Anda ke kelas yang diselenggarakan oleh FXW Academy. Ini mau dianggap promo, mau dianggap apa, terserah gitu ya. Saya hanya memberi informasi, tidak harus sih, tidak harus, tapi saya hanya memberikan gambaran kelas kami seperti itu. Jadi lewat kelasnya lewat Zoom, lalu coachingnya, jadi kita tekanannya sebetulnya pada coaching. Ya. Sebentar, ini saya stop record.